mau seberapa banyak kan itu kapasitasnya 90.000 perkawinan termewah yang ada di muka bumi mungkin Princess Elizabeth ya yang semewah kami. Karena yang kita undang kan Bill Gates, Iron Man gitu kan. Iya. Dan jadi kita kalau misalnya sajikan. Semuanya, tadi penampilan dari Pinkan, Mambo dan Meidra sudah membuka perjumpaan kita hari ini di acara Rumpi No Secret Nah. Masih ditemani oleh Daniel di pojok sana dan nanti kita akan ngobrol bersama dua bintang tamu kita dan ada challenge-challenge yang seru banget. Kalau biasanya kita awali di pojok untuk membahas apa yang lagi rame di luar sana. Di luar sana sih ada yang lagi rame ya, tapi kayaknya kita lebih rame Pinkan, Mambo dan Meidra di sini. Jadi langsung aja kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Halo kakak-kakak, selamat datang di Pinkan Mambo Academy. Ini Pinkan udah nggak usah pakai mikrofon nggak apa-apa kan? Boleh Pinkan ini nggak apa-apa. Ini kan kalau nyanyi atau nanti kalau nyanyi pakai ini sekarang kita minta challenge Pinkan karena Pinkan sekarang buka sekolah vokal ya. Kamu ngelesin vokal. Ya, apa aja yang penting bisa buat beli susu anak. Oke, Pinkan ini ada 3 calon murid kamu ya. Kita audisi dulu apakah mereka ini lolos jadi murid. Oh, kita audisi. Oke. Baik. Kita pengen dengar metode kamu kalau ngajarin apa dulu sih? Ini vocalizing dulu, vocalizing. Halo adik-adik. Apa kabar hari ini? Kalian suka nyanyi. Oke, jadi kakak ajarin ya. Kalau misalnya nada itu, ini tuh seakan-akan jamur. Jamur, nada itu jamur. Iya, jadi nada itu kalau misalnya jamur tuh di tanah, terus nanti misalnya adik-adik itu kayak ini do, re, dia lebih tinggi ya, re, mi, do ya. Nah, kalau kamu adik-adik mau injak kata do, nggak boleh manjat ya. Kalau yang manjat tuh contohnya kayak gini yang salah ya, kayak gini. No, nah itu kita nggak boleh dari bawah, tapi kita harus bayangkan di kepala adik-adik, adik itu sedang melompat. Jadi kita pertama tarik nafas sambil melompat ya sayang ya. Terus kayak di pikiran aja sayang, nggak usah lompat beneran sayang. Jadi kayak gini, bayangin jumping gitu ya, pas jumping kayak yeay, selalu kanan. Terus adik-adik kayak gini ya, kayak gini, bayangin ini kan jamur. Nah adik-adik harus pencet dari atas. Jadi kita gini, hop. Terus lompat gitu ya. Tarik napas terus lompat di pikiran kita, pencet dari atas do. Ya. Terus mama coba tarik napas lompat 1 2 3 mama coba tes jamurnya. Gak nyangka aku bisa mereka nyanyi bagus banget suaranya. Kakak suka banget. Nyanyi dia pernah. Yang tengah suaranya paling bagus. Mama. Nyampe Kak. Tapi tepuk tangan dong. Kalian tuh memang udah berbakat dari dulunya dan kayak ini dong yang high note ada yang high pakai note. latihan itu yang terilang atau gitu tuh. Aku ngajarin kalian whistle voice. Oh, whistle. Ini teknik tertinggi dalam menyanyi ya. Jadi nanti hasil akhirnya kan bisa kayak Pinkan Mambo, Agnes Monica, semuanya bisa. Ana Gane, iya dari mukanya aja udah kayak Mariah Carey beneran kan. Jadi kayak gini, utamanya kayak gini. Kayak kita hasil akhirnya tuh kayak bakal kayak gini. Ya, Ini jago kan? Nah, Itu kayak air udah matang ya. Iya, itu versi saya kecapean tiap hari konser ya di mall ya. Nah, sekarang cara melatihnya, coba kalian ikutin dulu yang hasilnya bisa nggak kayak gini? Boleh. Coba 1 2 3. Bisa. Jago kan? I'm singer. Iya. Pendam dia. Coba sendiri. Coba sendiri. 1 2 3 sayang. Yang di pojok
Cynthia Benu. Coba yuk kakak mau denger sayang. Ya 1, 2, 3 sayang. Ya, oke. Iya Sunio, coba Sunio. Ya 1, 2, 3. Oke, kakak mau. Gak berbakat ya, gak berbakat. Iya, ada versi cepatnya. Coba ikutin teknik guguk kayak gini. Lucu juga ya. Coba. 1. Ya, coba. Ya, coba diperpanjang. Agnes Monica diperpanjang. Agnes Monica. Ya, diperpanjang. Ya, diperpanjang lagi. Ya, Sunio guguknya. Jadi, kalian pintar sekali. Kakak bangga sama kalian semuanya. Gratis. Terima kasih. Sampai 2 juta kan ya? Terima kan ini 500.000 berarti. Salam mami ya. Tunggu. Ini padahal paling jarang keringetnya paling banyak. grogi sama Mbak Pika di launchingin langsung Oh sama. iya, iya. masuk TV. Oh iya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Oke, kalau gitu sekarang saatnya Pinkan duduk di kursi fitnah atau fakta. Oh, langsung demam ya. Habis Langsung ngajar, demam ya. langsung disuruh duduk di sini langsung Pinkan. demam. Sudah ada pertanyaannya. Ayo, Oke, silakan Masya duduk. Allah. Aduh, makasih Pinkan emang yang Rumpi ya. diajarin cuma anak-anak doang atau siapa Ada aja boleh? dewasa, Dewasa Kakak. juga Kakak boleh. Feni Oke, Rose. baik. Sekarang saatnya Pinkan jawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta Pinkan? Kamu sekarang buka untuk ngajarin les vokal ya, ngajarin vokal. Tapi pesertanya belum banyak. Gara-garanya waktunya pendek banget, cuma 30 menit. Fitnah atau fakta? Memang fitnah. Fitnah. Banyak nggak? Aku nggak tahu sih gara-gara apa. Muridnya baru 2. Baru 2. Iya, kalau yang tahun-tahun lalu, yang 3 tahun lalu tuh muridnya udah ada 50 yang tersebar di Amerika, Australia, dan semua negara dan Indonesia juga. Ini truly beneran demi Ini lewat Allah. online ngajarnya. Benar, ada online, ada offline. Tapi kalau yang di luar negeri online, banyak kan online. Anak bule, anak yang papanya orang Amerika, mamanya Blasteran. orang. Jadi itu 3 tahun yang lalu sebenarnya kamu udah Udah enam. banyak ya, Terus penghasilan kenapa aku berhenti? 1 ya. Karena aku kenal yang namanya jualan pre-love di Oh iya. salah satu aplikasi. Di, Nah itu karena omsetnya lebih besar jualan pre-love, ya aku Jadi kamu tinggal. berhenti. Akhirnya sekarang balik lagi ke ngajarin vokal. Sekarang semuanya dibarengin semua perusahaan aku yang dulunya sempat vakum. Kamu kerjain semua? Catering iya semuanya, main TikTok, konser gitu semuanya. Ya. Ini kalau kita lihat ya ada flyersnya les vokalnya Pinkan Mambo Academy gitu ya. Les vokalnya Yang bikin online fans dan aku tahu. offline. Ya, kenapa? Yang bikin fans aku bukan aku, gak punya admin. Oh, ini jadi aku fans yang dibantuin bikin? sama fans aku ngedit. Baik jadi sekali. aku kasih dia 100.000. Oke, tapi benar ini 1 juta per bulan, itu 4 kali pertemuan cuma 30 menit yang Iya, private. Itu ya, bener. cuma 30 menit. 30 menit ya. Itu udah enough, more than enough banget. Oh, serius? Karena waktu lagi pengajaran gitu Kak Feni, itu kayak benar-benar berasa lama banget 30 menit. Karena 30. dia langsung ilmu, jadi kayak susah-susah gitu ya. Termasuk yang kelas. Karena ini yang nanganin dokter profesor nyanyi beneran. Karena biasa kan coaching gitu. Tapi aku emang pengajaran halu ya Kak ya gitu. Jadi ya ini benar-benar Kamu kayak selalu pakai padat. analogi jamur itu tadi. Iya, analogi jamur Oke. itu. Tadi kan ada itu kelas yang intensif, Iya. ya intensif tapi sama-sama 30 menit juga. Sama-sama. Bedanya apa sama kelas yang private? Bedanya Kan apa? sama-sama 4 kali juga Benar. sebulan. Itu sebenarnya sih sama aja. Cuma kalau intensif tuh kita lebih kayak kasih 2 puyer gitu loh. Kayak ibaratnya kayak aku paksain pinter gitu. Vocalizingnya lebih apa namanya? Lebih kayak kompleks. dapat ilmunya kayak 2 Oke, gitu. Ada baiklah. tambahan ilmu gitu. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya, Fitnah atau fakta Pinkan? Acara resepsi pernikahan kamu kemarin di mana kamu mengundang orang-orang boleh datang, jangan lupa bawa amplop tapi makan beli sendiri. Itu adalah sebetulnya kamu yang didekati oleh pihak mall supaya kamu bisa menyelenggarakan resepsi pernikahan kamu dengan Arya di situ. Fitnah atau fakta? Kamu dideketin sama pihak mallnya, ditawarin resepsi di sini aja. Oh, benar-benar. Benar sih. Mall yang nawarin? Enggak, fitnah. Salah. Jadi gimana tuh ceritanya? Tapi bener juga sih. Karena konser aku di mall tersebut, Iya. emang mallnya yang kasih Pinkan gratis untuk yang nggak dibayar gitu. Oke. Jadi bayaran aku hanya uang foto yang di depan itu. Oh. Nah, jadi
Tapi emang udah ada rencana lama untuk resepsi? Enggak ada. Jadi baru kan aku suka ngomong di panggung itu kayak kalau misalnya ini kita aja belum pernah kita kawinan gitu loh, kayak bagus gini gitu loh. Nah, apa yang aku ucapin mall itu langsung bikin jadi kenyataan. Jadi panggung itu kayak apapun yang aku ucapin dibikin jadi dunianya. Jadi nyata. Jadi kenyataan. Nah, terus loh besok acaranya, besok di lampu merah, kan backgroundnya lampu merah, terus besok backgroundnya tempat tidur, besok backgroundnya perkawinan. Nah, loh kok ada perkawinan? Yaudah sekalian ya saya numpang kawinan gitu. Kamu? Aku iya. Berarti itu siapa aku ya? Jadi ini ya jodoh aja ya. Tadinya emang itu konsep kamu nyanyi, kebetulan di belakang adalah pelaminan. Akhirnya kamu bawa Arya sekalian. Soalnya kan aku pernah ngehalu gitu Kak. Nanti Arya sekarang kita di karpet musola gitu kan, yang murah meriah. Nanti aku bikinin konser gede-gedean gitu. Nah ini kan udah kenyataan konsernya tuh di mall. Oke. Gitu. Dan kamu kan bilang katanya kamu ngundang orang datang boleh bawa amplop ngasih kado gitu ya. Kita lihat dulu seperti apa sih suasana. Kita pengen tanya beneran ada yang ngasih kado kamu nggak di momen itu? Ada videonya kita lihat yang berikut. Ampun. Tapi pikir bajunya cantik sekali loh yang putih itu. Kecilan, bajunya tuh kayak kita Arya kepalanya gantung gitu. Jadi kayak kita kayak mau Cinderella tadi ya pembantu gitu terus disulap tiba-tiba jadi putri gitu. Jadi kita serba gaunnya kekecilan. Arya komen apa? Kan ini kan tiba-tiba ya. Gratisan semua gitu. Arya komen apa dia? Iya aja. Stres sih dia. Karena kayak kok bisa jadi kenyataan, Pink lu manusia apa sih sebenarnya kayak dari ngehalu ada dari ternyata ngehalu. bisa terwujud Iya, ya. Aneh banget. Dan ini juga konsepnya lucu ya. Kita baca undangannya nih. Undangannya. Nah, ini undangan juga netizen kamu yang bikin. Aku. Oh, ini kamu yang bikin. Oh, ini mallnya yang bikin poster yang foto bikin. itu mall. Tapi kata-katanya itu aku undang Jangan kalian. lupa membawa amplop dan kado. Makan dan minum harap beli sendiri. Tenan mall. Ini tapi ada yang bawain kado buat kamu? Ada beberapa orang bawa kado ya. Serius? Coba kita baca komentar netizen ya, kita baca ya. Undangannya tiba-tiba bawa amplop, kado, makan dan minum harap beli sendiri. Niat gak sih ngundang warga Instagram? Nah sekarang kalau aku siapin sate, mau seberapa banyak? Kan itu kapasitasnya 90.000 perkawinan termewah yang ada di muka bumi. Mungkin Princess Elizabeth ya, yang semewah kami. Karena yang kita undang kan Bill Gates, Iron Man gitu kan. Iya. Dan jadi kita kalau misalnya sajikan sate itu mengurangi kapasitas atrium gitu. Jadi makin sedikit nanti ya. Iya, karena undangan kan orang kaya semua. Jadi dari jam 11 sampai jam berapa tuh? Sampai jam 6. Sampai jam 6. 11 sampai jam 6 deh, loh. maaf ya pemirsa. Ada lagi komen coba ya. Baru kali ini ada undangan tapi makannya beli sendiri. Karena kan yang kita undang seluruh dunia, seluruh fans. Nah kalau kali kita nyiapin sate untuk 90.000 orang gitu. Tapi ada yang kamu nggak cukup uangnya. Ada yang kamu kenal yang datang nggak di uangnya resepsi? juga nggak cukup. Kemarin waktu kamu undang ini ada yang kamu kenal nggak datang ke resepsi kamu di? Nggak ada. Oh nggak ada. Jadi semuanya warga. Iya itu fans. Sebenarnya fans. Ada yang fans kayak Yani, siapa yang aku kenal yang suka gitu. Tapi itu datang benar-benar mereka benar-benar nyata real emang jauh-jauh kayak dari Jakarta, ada yang dari Pagelangan kayak gitu-gitu benar-benar bawa amplop. Emang niat kondangan gitu. Nah, itu berfungsi dengan baik gitu. Oh seru ya. Dan aku kayak ngerasa, dan keluarga kita kan nggak ada yang hadir. Mungkin kecapean karena kita keseringan cerai gitu ya. Jadi keluarga Arya mama papanya nggak hadir. Keluarga aku mama papa saudara Arya, anti paman semua pada nggak hadir. Lalu capek lah bahkan cerai gitu. Tau lah. Terus akhirnya netizen itu kan fans kita benar-benar berharga banget gitu. Tapi kamu undang kan keluarga? Diundang di broadcast family gitu. Di broadcast tapi ada dibaca juga nggak ada reaksi. Mereka kayaknya ini apa lagi gitu. Nggak serius. Dan juga mendadak mungkin. Oh iya. Oke, lanjut. Oke, fitnah atau fakta? Tingkat Bang. Karena banyak marketplace yang menjual fotokartnya Arya. Jadi itu menjadi ide buat kamu untuk membuka satu perusahaan lagi, yaitu perusahaan yang memproduksi dan menjual fotokart Arya. Fitnah atau fakta? Fitnah sih. Sebenarnya itu lebih tepatnya kalau aku tuh dimintain foto aku pasti minta uang gitu. Oh oke. Iya. Ada yang tadi aku minta foto dikasih roti. Apa aja lah Bu, yang penting Ibu kasih apa. Tapi ada satu syarat kalau misalnya Ibu orang nggak mampu kayak gitu, janda-janda atau tukang sapu tuh gratis gitu. Tapi kalau misalnya kalian ada syarat kalau nggak punya uang tinggal bilang aja aku nggak punya uang boleh.
Yang penting kalian ngomong. Tapi kalau sama kayak punya uang 2.000 kayak berapa Pokoknya aja tuh. kasih lah berapa aja. Kasih aja. Dan Oke. itu tuh setiap kali kita jalan ke mall, kemarin aku sekali jalan ke mall aku dapat 500.000, Udah minta dapat foto 1 juta. Karena kan aku kalau jalan ke mall kan banyak yang minta foto. Nah itu aku ya ini kirisnya foto. Jadi dan setiap berapa meter aku kiris. Jadi pulang dari mall sebenarnya aku gratis, manusia gratis. Jadi itu perusahaan aku terbaru. Berarti itu yang terbaru. Ini kalau kita perusahaan lihat foto. tuh, kita lihat di fotokartnya Arya juga laku loh. Ini Tapi dengan berbagai fotokartnya Arya ekspresi laku ya. juga, iya. Ekspresinya tutup ini, karena dia ekspresif juga yang tutup kuping Iya. gini. Kamu tahu kan nih kalau Ini kita mau jadikan perusahaan berikutnya sih. Perusahaan, ya, oke. Mau kita budidayakan mukanya karena ini bagus untuk kalian beli untuk nakutin tikus di rumah. Nah mungkin kalian nggak punya itu ya. Iya, iya. Takut tikus takut mungkin bisa berguna. pakai ini kata Tapi lucu sih dia sapinya. buat gantungan kunci bisa. harganya 7.500 satu foto Iya, murah ya. loh. Kita baca reviewnya ya dari customer yang berhasil membeli ya. Bagus katanya. Itemnya judulnya tutup kuping mangap. Oke. Yang berikutnya ada lagi. Ada. Nih, akhirnya sampai nggak nyangka bisa sengefans ini sama Masya Opa Allah. Arya Khan. Min, Opa. bisa bikin Potter juga nggak sih? Sumpah energiku habis kalau lihat muka kocaknya, dari nambah semangat katanya gitu. Yang berikutnya coba kita lihat. Nih. Kyowo, ini Arya juga. Ini Arya juga pakai wig merah. Itu rambutnya masya Ya lagi ada lagi nggak ada lagi? Rambutnya loh. Pokoknya itu ya semua pada puas ya pembelinya ya 7.500. Oh, iya? Bintangnya 5 iya. Kamu Keren baru banget, tahu. Iya. Nah. Cuma itu udah lama sih itu terkenal itu udah lama. Udah lama. Iya masih bisa Kayak produksi lo- sendiri tuh kamu ya. Iya. Oke lanjut, fitnah atau fakta Pingkan? Kamu walaupun sering berantem sama Arya, tapi kamu tidak mau berpisah karena menurut kamu Arya itu salah satu orang yang bisa membawa hoki dalam kehidupan kamu. Fitnah atau fakta? Fitnah. Oh fitnah. Mungkin fakta. Heeh. Tapi aku nggak merasa hoki karena punya Arya. Karena aku punya Tuhan. Bah betul Iya. sekali. Oke. Karena Arya ketemu aku di saat aku udah semakin hebat. Iya iya. Dan iya. ketemu Arya tambah hebat Iya gitu. iya betul. Jadi Dan memang Arya jodoh ya. hoki tapi aku udah hoki sebelumnya Iya, gitu. sama-sama hoki lah ya. Ini ada ini apa sih dari netizen ya? Ada yang ngitung-ngitungin tuh, ngitung-ngitung tanggal, Hitung-hitung. mungkin hitung tanggal lahir atau tanggal Oh, apa ya. iya. Sehingga kalau dari bacaannya nih, Pinkan Mambo dan Arya Khan Kor 16, cinta kuat yang tak pernah tenang katanya. Cintanya kuat tapi nggak pernah tenang. Cocok banget emang nggak pernah sih, tenang Kak. ya. Kita Huru-hara tuh, terus kita gitu. tuh nggak pernah cocok sampai hari ini tuh nggak cocok. Tapi kuat cintanya tapi ya. kuat iya. Tapi tuh kita nggak ada cocok-cocoknya. Oh, ini kalau dia ada lagi nih analisanya. Arya punya pola keuangan yang kuat dan fokus ke hasil jangka panjang. Ia cenderung serius, terstruktur dan tidak mengandalkan keberuntungan dalam mencari uang. Namun alurnya bisa naik turun dan hasilnya tidak selalu cepat terasa. Potensi finansialnya tetap besar jika ia konsisten dan sabar menjaga arah. Kalau Pinkan kayak apa? Coba kita baca, lihat. Ini kalau Pinkan tuh katanya kalau soal money kamu menunjukkan punya potensi keuangan yang kuat tapi cenderung naik turun. Ia bisa menghasilkan uang dengan cepat namun juga mudah berubah tergantung situasi katanya gitu. Itu finansial ya. Sama-sama bagus kok, tapi ya naik turun. Sebenarnya salah itu. Kenapa? Arya itu pemain aman. Kalau aku aman, aku nggak aman, tapi aku lebih halusinasinya lebih besar, oke. lebih afirmasi. Oh ya, tapi kalau naik turun bener ya? Aku naik turun tapi perusahaan aku kan ribuan. Oh iya benar. Nah, Jadi kepada saat yang sekarang lain kan aku lagi naik, running 7 company bersamaan kan. Iya. TikTok, konser di mall, laundry, catering, Vokal. ranjang kuning, vokal, pabrik foto. Pabrik ya kan? foto, iya. Iya, udah berapa tuh? 7. Iya, udah 7 beneran 7. Sibuk banget ibu Pinkan. Pinkan, fitnah atau fakta? Pinkan di usia 16 tahun. Sampai 2 kali loh tuh. Iya ya, ada Pinkan di usia 16 tahun itu jauh lebih emosional dan jauh lebih idenya lebih liar lagi daripada Pinkan yang sekarang. Fitnah atau fakta? Fitnah. Oh fitnah. Iya, Lebih liar sekarang? Pinggan yang dulu tuh jahat orangnya. Oh, jahat? Iya, kalian kenal Pinggan yang dulu tuh jahat, dia mayat, nggak punya perasaan dan bodoh banget. Sekarang kan tambah bodoh sih, tapi Nggak Pinggan punya sekarang itu perasaan. beruntung. Oh, beruntung. Terus kalau Pinggan yang dulu tuh jahat, soalnya Kenapa Pinggan bilang jahat? soalnya Pinggan dulu tuh sombong, kayak cuma taunya dunia artis aja. Dia matanya buta, nggak kelihatan. Kalau sekarang dia tuh kayak ketemu tukang sayur dia baik, ketemu siapa dia kayak menghargai tiap air mata gitu. Ya Pinggan sekarang hidup, emang manusia hidup kok. Lebih dewasa Banyak ya? banget di dunia ini tuh manusia tuh pada mati, nggak hidup, mayat, banyak zombie.
bilang suami. Iya. Jadi sekarang kamu ngerasa kamu lebih hidup ya? Sekarang aku orang hidup ya, Tapi aku tahu. kalau soal ide, lebih liar mana Pinkan di umur 16 sama Pinkan yang Liar sekarang lah. Sekarang Iya, sekarang udah gila-gilaan sih. Ya. Karena apa? Karena memang lebih berani atau karena kebutuhan semakin mendesak? Lebih berani? Lebih berani mencoba atau kebutuhan semakin mendesak? Karena enggak, aku memang menekan sendiri hidup aku karena aku punya ilmu halus sih. Jadi aku tinggal nyebut aja langsung aku dapetin gitu. Oh, oke. Jadi karena kamu Jadi punya aku ilmu halu, tambah kamu dia. perjuangkan itu gitu ya. Oke, baiklah. Sekarang Pinkan silakan ke tengah lagi Pinkan. Bunda ya. Kalau tadi kan kamu challenge untuk kita pengen tahu gimana cara kamu Iya. mengajar vokal murid-murid kamu gitu ya. Kalau sekarang kita mengajak kamu untuk membahas beberapa orang-orang yang menyanyi begitu ya, baik dari sosial media maupun ada tren kekinian saat ini. Yang pertama ada Ibu Ida ya. Ibu Ida ini konten kreator gitu, yang konten-kontennya itu kebanyakan dia nyanyi gitu, wow. cover nyanyi. Coba kamu analisa penampilannya, kamu bisa memberi masukan apa buat Ibu Ida ya. Kita lihat yang berikut. Wah. Satu lagu ya, padahal Ibu Ida itu tiap hari posting. Wow. Ada masukan apa buat Ibu Ida? Keren banget, Keren salut. banget, Iya. salut ya. 10 jempol. 10 jempol buat Ibu Ida. Walaupun vokalnya nggak proper ya, tapi? nggak kayak ada banyak teknik yang salah gitu nyanyi. Tapi untuk dia menyanyi udah sebegitu bagusnya, itu udah bagus banget. Keberaniannya udah 10 jempol ya. Iya, aku suka liatin orang tuh bukan dari dia. Kayak ada dua jenis orang, yang satu rajin, yang satu emang kayak aku terlahir emang dengan suara yang bagus. Tapi banyak juga penyanyi yang emang belajar. Oke. Nah, ada yang belajar ya kayak gitulah. Nah, Ibu itu Termasuk yang rajin ya. yang rajin ya, Oke. tapi keren banget rajinnya itu. Mungkin biar bisa makin bagus, bisa les online sama Pinkan Mambo. Yang berikut kita bahas tren yang berikut ini ya. Nona dengan rollerblade-nya yang lagi viral kan itu kan. Ibu tadi keren banget Udah gak sih? siap belum? Jalan-jalan, kita mau tanya sama Pinkan. Gimana sih tekniknya supaya bisa punya suara yang seperti itu? Kita lihat yang Gitu berikut ya? ini videonya. Nah ini kan kayak ngomong, tapi ngomongnya kan diolah Keren ya. banget loh. Iya, kamu gimana sih cara latihannya biar kalau ngomong itu bisa begitu gitu. Coba kalau Pinkan, versi Pinkan gimana? Aku kata liriknya. Jalan-jalan. Udah siap belum? Udah siap belum? Jalan-jalan. Ada teknik yang ngasih itu kan kayak sama seperti menyanyi, cuman lebih banyak seperti bicaranya. Itu susah loh. Susah sebenarnya. Susah banget. Ya itu kayak mesti, wah itu susah sih. Harus bener-bener kayak emosinya kita punya, terus nadanya bener, terus ada kayak nadanya. groove, itu ada groove-nya, itu Ada groove susah banget. Itu kayak jalan-jalan, gitu. Jadi kayak gitu kan, kayak Rio Febrian, apa sih? Anaknya Sule itu kalau ngomong kan. Oh, Rizky kayak Febian. gitu, Rizky Febian. Oh, jadi sebenarnya itu ada temponya. Kayak Sandi Sandoro kayak gitu. Jadi kalau ngomong gitu kan, ada gitu kan. bisa ada temponya. It's groove. Sampai kalau misalnya kita mau ngomong lebih cepat lagi juga ada temponya seperti ini ya. Kalau gitu kita langsung menuju ke Ahmad dan Rigby dengan penampilan yang berikut ini. Kalau ini komentarnya seperti apa? Keren banget. Memang lagi gimmick ya? Lagi gimmick ya? Tapi gimana kalau ada penyanyi seperti itu, kamu kasih nasihatnya apa? Itu tuh muridnya Arya. Muridnya Arya. Arya kalau nyanyi kayak gitu. She's gone. Ala to the bay, ke the boat, ke the bay, gitu kan Arya. Bikin kaget ya. Iya kan. Oke, Tapi itu baik. kayak agak lain. Oke, nanti kita ngobrol lagi sama Pinkan Mambo. Pede Habis banget ini dia. kita ke Medra ya. Kita lihat dulu profilnya nanti, selain berikut ini, jadi jangan kemana-mana. Tetap di Rupin, Mbak Uci Secret. Medra, sebelum kita ngobrol ya, kita mau lihat dulu ini kompilasi penampilan kamu di ajang kemarin ya. Yang berikut. Gemes banget, Medra. Kamu cocok banget itu bawain lagunya Syahrini. Gayanya gitu menjiwai banget. Emang sehari-hari kamu kalau ngomong juga gitu? Enggak sih Kak. Enggak? Cuman waktu aku awal ikut ajang pencarian bakat itu kan pada yang komen tuh kayak Kak Syahrini ya, kayak Kak Syahrini. Aku kan seneng banget ya dibilang mirip sama beliau kan. Soalnya
dia cantik, sukses lagi gitu ya. Cuman aku malah kayak gak enak lah kalau dimirip-miripin. Tapi kan sama kamu juga Kak Shelly. dibilang juga gaya nyanyimu mirip kayak Mahalini. Itu kamu seneng juga atau beban jadinya? Jujur aku seneng banget sama Kak Malini. Dia salah satu panutan aku untuk Diva Indonesia. Dan di saat aku disama-samain, aku takut sih sama fansnya Kak Malini. Sebenarnya takut fansnya. Tapi tadi aku ngobrol sebentar ya sama Medra, dibilang katanya kamu sebenarnya suka juga genre rock. Iya. Sukanya emang kamu suka nyanyi lagu rock? Sebenarnya genre pertama yang aku pelajari itu rock gitu. Lagu apa yang kamu bisa lagu rock? Aku tuh suka lagu Piece of My Heart. Oh, Om Daniel pojok langsung panik kayak. Coba gak usah pakai musik, Take another little piece of my heart now, baby. Take another little piece of my heart and darling go, yeah, yeah. Kayak gitu. Pantesan cara nyanyinya gitu ya, kadang suka wah gitu ya. Grow. Kalau Indonesia, rocker Indonesia siapa yang kamu suka? Rocker Indonesia Slang. Aku sempat bawain lagu Slang juga. Di ajang itu? Iya. Oh, oke. Nah, kan kamu pernah ikut audisinya sampai 5 kali katanya. Iya benar. Gak terima, tapi kamu pantang menyerah. Apa sih yang membuat kamu target ngotot banget gitu harus lolos? Medra emang sempat dulu menargetkan karena memang impian dari kecil. Jadi waktu masih SD itu lihat ada lomba-lomba nyanyi, aku mulai tertarik. Terus apalagi tetanggaku juga kayak pemain organ tunggal gitu, aku jadi sering dengar musikan. Terus aku bilang ke mama pengen deh mau ikut lomba nyanyi. Terus mama sama papa tuh alhamdulillahnya support banget gitu loh. Jadi kayak it's okay, do your best gitu kan. Terus ikut lomba nyanyi, awalnya tuh nggak juara dulu gitu loh Kak. Biasalah kan masih anak-anak. Jadi setiap lomba kamu ikutin? Ya akhirnya kayak tertarik, addict gitu kan. Terus latihan lagi. Waktu SD sempat mewakili ke provinsi ke nasional. Nah dari situ langsung bilang ke mama kayaknya cita-cita kakak pengen jadi singer deh gitu. Jadi kamu walaupun gagal kamu coba karena kamu sudah terbiasa berjuang dari bawah gitu ya. Terus pada saat kan ini jadi impian kamu akhirnya masuk. Terus kamu di 4 besar kamu harus pulang gitu ya. Apa yang kamu rasain pada saat padahal momen itu kamu dapat standing ovation? Jujur aku sangat bersyukur Kak. Udah masuk spekta aja waktu itu sangat bersyukur sama Allah karena mau berhenti sampai titik manapun aku udah bersyukur karena udah menginjak panggung itu. Terus karena itu salah satu panggung impian aku juga kan bisa berdiri. Kan udah standing ovation terus kamu sempat bilang gini, ternyata enak juga ya dapat. Oh iya. Kayak susah banget gitu. Iya aku selalu melakukan yang terbaik setiap minggunya di saat tampil. Tapi jadi kaget nggak gitu? Perasaan dapat standing ovation tapi kok aku pulang gitu nggak? Enggak ya? Aku yang penting nampilkan yang terbaik. Pulang pun nggak apa-apa, itu udah sampai rezekinya di situ gitu. Jadi poin semaksimal kamu udah Iya, sampai di yang situ penting ya. semaksimal mungkin tiap minggunya nampil. Kamu kan juga ya perjuangan kamu kan dari kecil meraih impian kamu, ikut lomba kemana-mana sampai kamu akhirnya mimpi pengen jadi penyanyi. Kamu kan bahkan sudah mengeluarkan single-single ya sebelum ikut ajang ini kan, ada ya? Lebih ke album, recover sih. Oh cover. Nah terus kamu juga sempat ke Jakarta, tapi kena pandemi sampai kamu ngalamin depresi. Iya. Jadi kamu waktu di Jakarta itu udah ada pekerjaan tetap sehingga akhirnya kamu hijrah ke Jakarta? Saat itu sempat di label musik gitu kan. Terus lagi pandemi COVID juga, jadi kegiatan entertainment saat itu cukup rumit, ya, nggak ada. sulit. Jadi usia Medra waktu itu 22 tahun atau 23 deh. Aku merasa kok udah dari tamat SMA ke Jakarta kok aku gini-gini aja ya. Padahal aku tiap harinya tuh udah melakukan I do my best gitu loh. Aku memang di Jakarta fokus sama impian aku nggak macam-macam di Jakarta. Aku udah janji sama orang tuaku. Tapi saat itu keadaan intinya Allah belum kasih lah rezekinya gitu, sehingga saat tahun 2025 awal aku tuh udah niatkan kayak maybe this is not meant for me, mungkin Allah tuh udah memberikan jalan yang lain, ya udah aku tinggalkan ini semua. Di saat aku melambaikan tangan ke Jakarta, aku dalam pesawat sambil nangis gitu kan, kayak ya udahlah ikhlas aja gitu kan. Terus 2 bulan kemudian waktu aku udah menjalankan hidup aku di Batam, kehidupan sehari-hari lah, tidak bernyanyi gitu, dapat callingan gitu kalau ada ajang lagi ajang itu lagi. Kamu depresinya kayak gimana sih? Lebih ke aku sempat, sebenarnya ini nggak boleh ya Kak, sempat kayak kecewa lah sama Allah, padahal aku udah melakukan yang sebisa aku gitu. Terus aku cuman diam terus nangis, nanti siangnya aku diam lagi, aku nangis lagi gitu, kayak karena memang dari dulu aku suka banget sama bermusik gitu.
dari kecil aku selalu achieve what can I achieve. Aku pengen banget jadi penyanyi yang profesional, dikenal banyak orang, suaranya didengar banyak orang juga. Wow. Apa yang akhirnya membuat kamu bangkit lagi? My parents, Orang tua. orang tua. Kata-kata orang tua apa yang kamu ingat? It's okay. Mama papa selalu bilang nggak apa-apa kak. Allah tahu yang terbaik buat kakak gitu, dan aku percaya kata-kata itu. Setelah depresi kemarin aku kayak membalikkan fakta ke diri aku bahwa oke, stop sampai di sini depresinya, it's not good gitu kan for your health. Sekarang aku harus ubah pola mindset aku lebih ke positif aja. Jadi aku kayak selalu switch, misalkan aku kayak gini ya, enggak ini pasti jadinya better gitu. Semenjak itu aku udah mulai afirmasi yang baik-baik, aku lebih afirmasi berdoa sama Allah yang baik-baik, dan step by step Allah kasih gitu. Jadi Di waktu yang tepat. di waktu yang tepat, bener. Oh, kita kan kembali lagi. Tetap di rumah musik. Oke, kita kembali lagi bersama sebuah bintang tamu kita. Sekarang kalau tadi Pinkan udah berbagai challenge ya, sekarang Medra kita challenge kamu untuk mengekspresikan ini kata-kata ini dan ada emosinya, tapi dilantunkan ya. Kayak nyanyi atau ngomong aja? Dilantunkan ya. Kata-katanya adalah seperti itu, Oke. tapi dengan nada ekspresi kecewa. Oh, ini ala Teteh Syahrini. Iya ya. Teteh Syahrini punten ya. Bismillah. Seperti itu, tapi yang Seperti kecewa kecewa. dulu. Seperti itu. Oh gitu ya, oke. Kalau alhamdulillah sesuatu ya nadanya sedih tapi. Oke. Alhamdulillah sesuatu ya. Oke. Apa sih? Sekarang pakai ciao Bella, tapi nadanya Ciao bingung, nada bingung ciao Bella. Ada bingung. Ciao Bella. Oh, gitu. Pinkan bingung beneran. Pinkan kalau sebutkan ciao Bella, tapi emosinya sedih gitu kayak ciao Bella gitu. Apa ya, aku gak bisa loh. Hah? Coba. Hempas datang lagi, tapi nadanya marah. Hempas datang lagi gitu. Ya dia yang cocok deh, Hempas datang lagi. Hempas datang lagi. Ya ampun, Kalian Syahrini lover banget sih. Oke, yang berikut kita mau nanya Gaul buat banget. kalian berdua nih, setuju atau nggak setuju ya? Itu ada nih. Kalau nggak setuju, tunjukkan Oke. ini nggak setuju. Kalau setuju, tunjukkan kata setujunya ya. Setuju nggak setuju dengan pendapat seperti ini? Memulai dari nol itu lebih gampang buat orang yang sudah sering jatuh. Pertanyaannya menjebak nih. Enggak bukan. Ini nggak harus benar salah, kamu aja pendapat kamu. Apa sih pertanyaannya? Mulai dari Pinter nol banget. itu gampang untuk orang-orang yang udah sering jatuh bangun. Oh, Setuju. Oh, kamu nggak setuju? Loh. Ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini menurut kamu setuju ya? aku kaget. Kenapa nggak setuju? Aku kaget. Mungkin banyak kan persepsi beda-beda Iya, ya iya. kak. Kalau mungkin ada juga orang yang bilang oh nggak apa-apa lah kan udah berpengalaman Udah sempat biasa jatuh, udah jatuh. biasa jatuh. Tapi kalau menurut aku Iya. kalau dimulai dari nol lagi, aku Mental, tahu ya mental sih, lebih ke mental. Jadi kayak udah harus pernah stay strong. kesini, mulai lagi dari nol tuh ya ada beberapa orang yang menganggap itu Iya. juga tidak mudah gitu ya. Kalau buat Pinkan, udah sering berkali-kali, buat kamu menjadi Biasa lebih mudah. aja. Biasa aja. Keren. Satu Udah lagi, sering satu jatuh. lagi, ini pendapat satu lagi ya. Setuju nggak setuju? Penyanyi zaman sekarang lebih butuh viral ketimbang vokal yang bagus. Setuju. Setuju? Vokal bisa belajar, ya kan kak? Bingung deh, viral bingung. Zaman sekarang ya, zaman sekarang. Iya sih, iya. Iya iya sekarang benar sih. viral dulu, vokal berkembang. Enggak deh, enggak setuju. Enggak deh. Gak setuju ya? Iya. Vokal tetap penting, tetapi Menurut viral. aku Tapi di enggak. zaman sekarang viral itu juga menjadi poin. Tapi ya viral benar juga sih. Iya. Gini-gini loh. Dua-duanya setuju nggak setuju? Benar juga. Viral juga penting. Vokal Pinkan juga dan Meda, penting. terima kasih banyak sudah hadir, udah seru Makasih, banget, Oki. udah Seru, menghibur Pi. dengan perjalanannya, dengan perjuangannya.
ya itulah perjalanan orang. Kadang orang ngelihat ngapain sih begitu, ngapain sih udah 5 kali gagal masih coba lagi, ngapain sih pingkan begini, ngapain. Tapi yang namanya orang tadi kita sempat bilang jalanin aja, jalan Tuhan kita nggak pernah tahu. Gitu ya. Kita diberi pesan apa, kita punya mimpi apa, dikabulkan, tapi mungkin jalannya kita dipersiapkan. 5 kali capek banget loh. Gagal mulu. Kita ketemu lagi setiap hari ya di acara Rumpi Nasuka.